Kali ini Jago Catur Channel akan memperagakan dalam Sicilian. Putih ini raja kombinasi Michael Tal melawan Morlock dalam Chess Olympiad di Varna 62. Kita lihat ini masih masuk ke Sicilian defense ya. Hitam mengambil D6 dan partai berlanjut apa yang disebut dengan Richter-Rauser variation. Masih dalam jalur utama Richter-Rauser. Setelah sama-sama pengamanan raja, Putih melanjutkan dengan kuda B3. Dijawab oleh Hitam dengan Menteri B6 dan memperkuat petak E4-nya sambil nanti kita lihat di sini F3 dengan kemungkinan Yugoslav attack. Putih menyerang melalui sayap raja Hitam dan Hitam melalui sayap menteri. Setelah G4 dijawab dengan benteng D8. Tetap ini Sicilian saling memperebutkan petak D5. Dijawab gajah E3. Ini kita sudah pernah bahas juga. Maksudnya ini gajah E3 selain mengancam menteri ya, dia juga ada kemungkinan menyerang di ini menyerang di sayap raja. Jadi itu maksudnya. Ancam ya, menteri B6 turun C7 dan langsung diancam G5. Hitam menjawab dengan kuda D7. Nah, kita lihat di sini kalau kuda E8 ya pasif ya, ini kalau ini juga ada kemungkinan nanti dari Putih mengambilnya melalui gajah H3 dan gajah G4. Kita menjawab dengan kuda D7. Terus sesuai dengan prinsip Sicilian, Putih terus memajukan bidak-bidaknya di sayap raja. Kita lihat di sini saling menyerang melalui sayap yang berbeda. Di sini Putih atau Michael Tal memiliki langkah andalan dengan G6. Ancam makan ya, F7 atau H7. Kalau ini pernah kita bahas ya, ini pernah kita bahas juga dalam beberapa saat yang lalu dengan kemungkinan
ini dan ini. Kelanjutan permainan kita lihat di sini, hitam tidak memakan G6 dengan H7, melainkan dengan bidak F-nya. Terus dibongkar sayap raja hitam, ancamannya makan G6-nya, makan dan makan kembali. Dijawab oleh hitam dengan mengancam benteng di H5. Ini kita lihat di sini kenapa hitam tidak mengancam kuda C3. Ada yang tahu ya? Dalam permainan kan kuda F6 ya. Ini hitam nggak berani jalan B4. Gimana? Ini B4 ya, ancam kuda. Itu kurang berhasil karena putih memiliki jawaban kuda D5. Makan, cek. 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 Dan mat di 2 petak. Kita lihat di sini, itulah mengapa hitam mengambil kuda ke F6. Ini penguasaan jalur H bagus, namun putih memiliki ide lain, malah menekan G7. Hitam melanjutkan dengan kuda E5. Ini selain ancam F3 juga menempati posisi strategis dalam sisi lain, kuda itu ke C4 ya. Ini ancam dulu, ancam kembali, sama-sama sambil jaga sambil ancam ya. G7 tahan oleh hitam, gajah F8, dan di sini putih menjalankan langkah yang sepertinya kehilangan tempo. Ada sedikit langkah tunggu, benteng ya. Hitam meneruskan serangannya terhadap raja putih melalui kuda C4. Makan, kudanya cukup bahaya di C4 dan dimakan kembali dengan bidak sambil kemungkinan membuka jalur B bagi penyerangan. Kuda D4 dan hitam berusaha counter attack, petak lemah di B2. Putih menjawab dengan
langkah yang agak lain dengan benteng H1. Nah, ini kita lihat maksudnya apa, gimana, ada yang tahu ya? Benteng H1 nanti akan terlihat beberapa saat kemudian. Benteng H1 ancam B2, ini saling ancam ya. Ini teknik yang sangat baik dari putih. Kuda D1 cegah B2. Ini juga sekarang ada ancaman ini ya. Sebelum itu tadi ada kemungkinan kalau ini langsung cegah ini ya. Namun dalam permainan hitam memperkuat baris ketujuhnya, termasuk pidak G7-nya dengan benteng B7. Ini baru terlihat langkah putih berikutnya, maksud benteng H1 ternyata ke H6. Ancam makan F6 ya. Ini dijawab dengan hitam melangkah Raja F7. Kenapa enggak G6? Gimana, silakan. Ini permainan tadi berlangsung Raja F7 ya. Gimana rekan-rekan, ada yang tahu kenapa tidak dijawab G6? Silakan, harus fokus. Dalam catur harus fokus ya. Ini bisa aja kan hitam G6 ancam ya. G7-nya juga sudah naik. Namun itu tidak dilakukan oleh hitam, mengingat langkah jawaban putih benteng G6. Makan kembali. Kalau ini bisa langsung serangan yang sangat berbahaya dari putih. Bagaimana kalau Raja F7 sambil menjaga kudanya ya? Ini bisa diancam terus. Misalnya diancam, ini bisa diancam kembali di H5. Bagaimana seandainya balik lagi? Ini kita lihat bisa dicek. Mana kira-kira langkah putih berikut ini? Udah benteng udah nggak ada dua ya. Ini analisa, tapi putih masih menang. Ini bisa dijawab oleh putih dengan kuda F5. Tematik sekali rencananya ya, ini rencana ya. Ini dan ini.
Apa jawaban hitam? Makan. Ini bisa dicek terlebih dahulu. Sini. Cek lagi. Cek lagi. Ini. Dan itu kita lihat kenapa hitam tidak menjalankan G6. Ini akan terlihat jawaban hitam tadi Raja F7 ya. Putih tetap menghindar. Jadi dalam menyerang itu harus tahu ritmenya ya. Ritmenya kapan maju, kapan mundur sedikit. Benteng H4 ya. Ini baru di permainan berlanjut dengan Menteri B6. Hitam ternyata tidak berdiam diri, namun tetap mengancam, jaga. Ini langkah bagus. Ini juga ada ancaman sekarang ya. Udah makan ini ya, ancaman. Nah, ini balik kembali. Hitam dan putih terus berusaha membongkar pertahanan Raja Hitam. Ini kita lihat, seandainya ini juga bisa ke F5. Nanti makan dengan benteng ya. Tidak mau diganggu dengan benteng di G5, dijawab dengan H6. Diteruskan dengan benteng G6. Nah, kita lihat di sini dalam bangunan demikian, hitam berusaha ya, untuk mengkanter dengan E5. Ini kita lihat kuda oke dalam bangunan demikian ya. Benteng G6. Ini masih ditahan terlebih dahulu oleh hitam dengan benteng E8. Jaga E6. Terus berusaha didobrak oleh putih dan dijawab oleh hitam dengan mengancam kuda D4. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kuda putih ini bisa melangkah ke sini ya. Sini atau sini. Nah, sekarang kalau menurut Anda kira-kira kemana kuda putih akan melangkah? Harus tetap fokus, biasakan. Ada yang tahu langkah putih kemana kuda? Ini jawaban putih adalah kuda C3. Langkah yang sangat bagus sekali. Seandainya dimakan, ini makan kembali. Makan dan checkmate di langkah berikutnya.
kita perhatikan dalam bangunan demikian, hitam tidak berani mengambil kuda putih di D4 karena ada ancaman tadi ya, tapi menghindar menterinya ke D8. Jawaban putih terakhir adalah kuda C6. Ini yang membuat hitam menyerah, ancam menteri. Nah, kalau ke sini, ini langsung aja dimakan. Kalau makan dengan ini udah jelas ya, checkmate ya. Bagaimana seandainya makan dengan tadi makan dengan G, itu sama juga. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Silakan subscribe. Semoga bermanfaat dalam mendalami Sicilian Defense. Terima kasih.